فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Azam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masuk pada ayat yang ke-153. Baca Akbar, ayatnya Akbar. 153 dari surat Al-An'am. Wa anna hadza sirati. Sebelumnya dia. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, jalan Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut. Disuruh mengikuti jalan siapa? Jalannya Allah. Wala tattabi'us subula, dan jangan mengikuti jalan-jalan lain yang menyelisihi jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan-jalan lain yang menyelisih ada banyak. Sementara ketika menyebutkan jalan Allah pakai bentuk mufrad, tunggal, menunjukkan jalan Allah itu cuma satu. Jalan yang menyelisih jalan Allah itu banyak. Nah. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain yang menyelisihi jalan Allah, fatafarraqa bikum an sabilih, maka kalian akan tercerai-berai dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan berpisah dari jalannya Allah Subhanahu wa taala kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang lain itu. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itu semuanya Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa, agar kalian bisa melaksanakan perintah, agar kalian bisa meninggalkan larangan. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, lamma bayyana katsiran minal awamiril kibar wasyara'i'il muhimmah. Setelah Allah selesai menjelaskan banyak dari perintah-perintah yang besar. Seperti apa perintah-perintahnya kemarin? Perintah untuk tidak berbuat syirik, perintah berbuat baik pada orang tua, dan syariat-syariat yang penting. Jangan mendekati harta anak yatim, jangan mendekati perbuatan keji, dan seterusnya. Asyara ilaiha wa ila ma huwa a'ammu minha. Maka Allah mengisyaratkan kepadanya dan kepada apa yang lebih umum daripada itu semua. Sehingga yang sekarang ini wasiat yang ke-10, ini wasiat yang paling bersifat umum. Mencakup di dalamnya 9 yang sebelumnya sebenarnya. Tapi dengan bahasa yang lebih umum. Faqala, kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqimah. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus.
Ai hadhil ahkam wa ma asbahaha. Maksudnya adalah hukum-hukum ini yang 9 itu yang sudah Allah sebutkan dan yang menyerupai itu mimma bayyanahu Allahu fi kitabih, dari perkara yang sudah Allah jelaskan kepada para hamba di dalam Al-Qur'an, wa waddahahu li ibadihi, dan Allah jelaskan kepada para hamba. Semua hukum-hukum itu adalah siratullah. Semua itu adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Al-musilu ilaihi, yang akan mengantarkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau mau sampai kepada Allah, caranya lakukan semua wasiatnya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita tipsnya. Kalau kalian mau menempuh jalan yang bisa mengantarkan kalian kepadaku, caranya ikuti dan laksanakan wasiat-wasiat itu. Yang disebutkan oleh Allah berapa? 9. Itu maksudnya. Makanya di akhirnya sekarang yang ke-10 Allah bilang, itu semuanya adalah jalanku, kata Allah. Yang mana ini? Yang 9 itu semuanya, dan yang semisal dengan itu hanya contoh saja. Berapa ini? 9. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Itu semua yang aku sebutkan dalam 2 ayat yang sebelumnya, itu semua adalah jalan untuk bisa sampai kepadaku. Wa ila dari karamati, dan jalan yang bisa mengantarkan kepada dar karamati, negeri kemuliaannya, surga. Al-mu'tadil, jalan yang lurus. As-sahl, jalan yang gampang menempuhnya, lurus, nggak banyak belokannya. Kalau banyak belokannya sulit ditempuh. Al-mukhtasar, jalannya pun juga singkat, pendek, pintas. Fattabi'uhu, setelah Allah jelaskan itu jalanku, disuruh oleh Allah untuk mengikuti, maka ikuti itu. Udah aku kasih jalannya, ikuti. Litanalul fauza wal falah, supaya kalian mendapatkan keberhasilan dan keberuntungan. Wa tudrikul amal wal afrah, dan kalian mendapatkan harapan kalian dan kesenangan. Wala tatabi'us subul, tapi jangan ikuti jalan-jalan lain. Ai at-turuq al-mukhalifah li hadzal thariq, jalan-jalan lain yang menyelisihi jalanku ini. Di sana ada banyak jalan juga, tapi jangan ikuti yang itu, ikuti saja jalanku ini ya. Ini wasiatnya siapa? Wasiat Allah untuk mengikuti jalan siapa? Jalan Allah. Ini kan wasiat yang paling umum ya. Nah, termasuk wasiat ini kan melaksanakan 9 wasiat yang sebelumnya. Nah, dan jangan ikuti jalan-jalan yang menyelisihi jalan tersebut. Fatafarraqu bikum an sabili, ay tudillukum anhu. Kalian nanti tersesat dari jalanku. Kalian nggak dapat petunjuk nanti untuk kepada jalanku itu, kalau kalian ikuti jalan-jalan lain itu. Wa tufarriqukum yaminan wa shimalan, dan akan mencerai-beraikan kalian, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Kapan itu? Ketika mengikuti selain jalannya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza dalaltum anis siratil mustaqim, kalau kalian sudah tersesat dari jalan yang lurus tadi, falaysa tsama illa turukun tusilu ilal jahim, maka nggak ada lagi jalan kecuali jalan yang mengantarkan kepada jahanam. Kenapa? Udah tersesat dari jalannya Allah Subhanahu wa taala yang lurus tadi. Semua jalan yang menyelisih jalannya Allah tadi pasti mengantarkan kepada apa? Pasti neraka ujungnya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini semuanya Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Fa innakum idza kumtum bima bayyanahu Allahu lakum ilman wa amalan, karena kalau kalian melaksanakan apa yang sudah Allah jelaskan kepada kalian, baik secara keilmuan maupun amalan, sirtu minal muttaqin, kalian pun menjadi orang yang bertakwa. Wa ibadullahil muflihin, kalian akan menjadi hamba Allah yang beruntung. Wa wahadas sirat wa adhafahu ilaihi. Perhatikan ayatnya, kata beliau, Allah memufradkan lafaz sirat. Sirat itu tunggal. Kata tunggal artinya berapa? 1. Dan Allah sandarkan kepada dirinya.
Allah bilang apa? Sirati. Sudah pakai bentuk satu, kemudian Allah sandarkan jalan itu kepada siapa? Pada dirinya. Sirati. Jalan siapa? Jalanku, kata Allah. Li'annahu sabilun wahidun. Alasannya kenapa? Karena jalannya cuma satu. Jalannya cuma satu, musilun ilaihi. Dan mengantarkan kepada siapa? Allah. Makanya Allah sebutkan dalam bentuk mufrad dan Allah sandarkan kepada siapa? Dirinya. Kenapa? Karena jalannya cuma ada satu dan jalan ini mengantarkan kepada siapa? Allah. Wallahu al-mu'in lisalikina ala sulukihi. Dan Allah Subhanahu wa taala sementara ketika menyebutkan selain jalan Allah, Allah pakai lafaz apa? Jamak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'u subul, dan jangan kalian mengikuti apa? Jalan-jalan. Itu jamak, bentuk mufradnya apa? Sabilun. Jamaknya jadi apa? Subulun. Berarti berapa jalannya? Banyak. Dan tidak Allah sandarkan kepada siapa? Dirinya. Enggak ada lagi yang subuli, jalan-jalanku, enggak ada. Menunjukkan jalan itu tidak akan mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan itu tidak akan membuat kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal mu'in, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha membantu lisalikina ala sulukihi. Allah adalah zat yang membantu hambanya untuk bisa berjalan di atas jalan tersebut. Makanya Allah bilang itu jalanku. Siapa yang mau berjalan di atas jalan itu akan aku bantu, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sandarkan dengan apa ini? Dhamir ya. Wa anna hadza sirati. Nah, faedah yang bisa kita ambil ya kan dari ayat yang ke-153 ini. Yang pertama adalah keagungan dan kemuliaan jalan Allah Subhanahu wa taala. Keagungan dan kemuliaan jalannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sandarkan jalan itu kepada dirinya. Makanya jalan tersebut Allah sandarkan kepada dirinya. Keagungan dan kemuliaan jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari penyandaran jalan tersebut kepada dirinya. Dan Allah sifati itu jangan jalan yang apa ini? Mustaqim, jalan yang lurus, tidak ada bengkoknya. Faedah yang berikutnya, wujubu ittiba'i siratillahi ta'ala. Kewajiban untuk mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban untuk mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uhu. Allah suruh kita. Wajib berarti mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uhu. Wajibnya mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, larangan dari mengikuti selain jalan Allah Subhanahu wa taala. Larangan dari mengikuti selain jalan Allah Subhanahu wa taala. Larangan dari mengikuti selain jalan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya, jalan Allah Subhanahu wa taala hanya ada satu. Jalan Allah Subhanahu wa taala hanya ada satu. Jalan Allah Subhanahu wa taala hanya ada satu. Sementara jalan-jalan kebatilan ada banyak dan bercabang. Sementara jalan-jalan kebatilan banyak dan bercabang. Sementara jalan-jalan kebatilan banyak dan bercabang. Makanya tadi lafadznya sirat, satu. Sementara yang lain subul, jalannya banyak. Nah, faedah yang berikutnya, Allah berikan wasiat ini agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan wasiat ini kepada kita
agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Allah berikan kepada kita wasiat ini agar kita bisa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Faedah yang terakhir, ini bagus ya ikhwan. Allah mengakhiri 3 ayat terakhir. Allah menutup atau mengakhiri 3 ayat yang terakhir dengan firman-Nya, la'allakum ta'qilun, la'allakum tadhakkarun, dan la'allakum tattaqun. Allah mengakhiri 3 ayat terakhir dengan la'allakum ta'qilun, la'allakum tadhakkarun, la'allakum tattaqun, dengan urutan seperti itu, sebagai isyarat, sehingga Allah sengaja ya, itu sudah diatur oleh Allah. Yang pertama Allah tutup la'allakum ta'qilun, kemudian ayat 152 la'allakum tadhakkarun, kemudian yang terakhir la'allakum tattaqun, dengan urutan seperti itu sebagai isyarat bahwasanya memahami adalah sebab untuk bisa mengingat, bahwasanya memahami dan berakal dan menggunakan akal adalah sebab untuk bisa mengingat. Sehingga yang pertama kali takkilun dulu, supaya apa? Supaya bisa tazakkarun, supaya bisa ingat, supaya bisa teringat dengan apa yang sudah Allah wasiatkan. Wa annahuma sababani litaqwa, dan keduanya adalah sebab ketakwaan kepada Allah. Dan keduanya adalah sebab ketakwaan kepada Allah. Yang mana keduanya ini? Takkilun dan tadhakkarun. Keduanya ini adalah sebab apa? Sebab untuk tattaqun. Sehingga sengaja Allah urutkan seperti itu, supaya kita bertahap. Kalau mau sampai kepada derajat takwa, yang pertama kali adalah takkilun, pakai dulu akalnya untuk memahami. Setelah itu tazakkarun, teringat, oh ya ternyata ada perintah kayak gini, oh ternyata ada larangan kayak gini, dilaksanakan, maka kedua-duanya akan menjadi sebab untuk apa yang ketiga? Tattaqun. Ini luar biasa ya faedahnya. Sehingga Allah sudah mengatur sedemikian rupa. Padahal kan semua isinya sama ya kan? Zalikum wassakum, semuanya kan wasiat ya kan? Zalikum wassakum bihi, zalikum wassakum, semuanya sama ujungnya. Tapi yang beda apanya? Kitanya. Yang pertama Allah minta kita apa? Takkilun. Yang kedua Allah minta kita tadzakkarun. Yang terakhir puncaknya supaya kita jadi apa? Tattaqun. Ini luar biasa faedah yang ketiga ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Adapun ayat yang ke-154 ini insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.